Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja lah kita gaskan ya. Film dimulai di mana si John serta anjingnya terus berlari karena dia berpacu dengan waktu yang diberikan si Winston kepadanya. Sedangkan di kantor hutang dagang mengumumkan penguncian si John dimulai jam 6 sore dan si John masuk daftar teratas karena bayarannya 14 juta dolar. Film berlanjut, si John menaiki taksi karena dia ingin pergi ke perpustakaan umum. Tapi baru beberapa ratus meter mereka sudah terjebak macet. Dia pun memutuskan jalan kaki dan sebelumnya dia menyuruh si supir taksi untuk mengantar anjingnya ke Hotel Continental dan menitipkannya kepada resepsionis. Setelah beberapa saat si John sampai di perpustakaan. Dia pun mengambil koin emas serta sebuah segel yang disimpannya di sebuah buku. Tapi tak berapa lama seorang pembunuh bayaran yang sudah tidak sabaran menyerang si John karena dia ingin mendapatkan bayarannya. Tapi si John dengan mudah melenyapkannya. Film berlanjut, si John meminta tolong kepada dokter langganannya. Awalnya si dokter menolak karena hutang dagang sudah mengumumkan supaya tidak ada yang membantu si John. Namun si John mengatakan kalau masih ada waktu 5 menit lagi. Mau tidak mau si dokter menyuruh si John masuk lalu menjahit lukanya. Waktu sudah menunjukkan jam 6 tepat. Hutang dagang resmi mengumumkan kontrak terbuka dimulai. Setelah itu mereka langsung mengirim pesan ke seluruh pembunuh bayaran kalau si John sudah bisa dieksekusi. Setelah keluar dari rumah si dokter, si John langsung berlari hingga tak berapa lama dia langsung dikejar sekelompok orang yang sudah menunggunya. Hingga terjadilah Film berlanjut, hutang dagang menaikkan harga si John menjadi 15 juta dolar. Sedangkan di tempat lain si John menemui pimpinan mafia de Ruskaroma. Saat bertemu si John menunjukkan tiketnya. Si pimpinan mengatakan saat ini si John justru membawa masalah padanya karena organisasi yang dipimpinnya masih dibawa di high table. Mendengar itu si John justru mengatakan kalau si pimpinan terikat untuk membantunya karena dia punya hak selagi tiketnya masih dia pegang. Karena tidak punya pilihan, si pimpinan mengajak si John ke ruangannya. Sesampainya di ruangan, si pimpinan bertanya apa yang diinginkan si John darinya. Karena menurutnya si John tidak bisa lolos dari kejaran di high table. Si John hanya meminta supaya dia dibantu di perjalanan sampai ke Casablanca. Mendengar itu si pimpinan meminta tiket milik si John. Setelah itu dia menyuruh anggotanya membawa si John menggunakan kapal laut. Besok harinya Hotel Continental kedatangan tamu seorang adjudikator untuk menemui si Winston. Saat bertemu, si adjudikator bertanya kepada si Winston kenapa dia membiarkan si John melanggar peraturan Hotel Continental. Dan dengan beraninya si John membunuhnya di dalam hotel. Mendengar itu si Winston berusaha membela diri dengan mengatakan kalau saat itu dia tidak bisa mengendalikan si John yang marah besar pada si Santino. Tapi si adjudikator kembali menyalahkan si Winston karena dia memberikan waktu 1 jam si John untuk kabur. Setelah itu dengan angkuh si adjudikator mengatakan tujuan kedatangannya adalah untuk mengadili si Winston atas kesalahannya membantu si John.
dan dia mencopot jabatan si Winston serta memberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikan masalah itu. Selesai dari Hotel Continental, si adjudikator menemui si Bowery di markasnya. Saat bertemu, si adjudikator bertanya kenapa si Bowery tidak membunuh si John. Dengan santai, si Bowery menjawab kalau dia tidak punya masalah dengan si John dan membunuhnya bukan kewajibannya. Lagi-lagi dengan angkuh, si adjudikator menunjukkan pistol yang diberikan si Bowery pada si John sebelumnya. Dia pun memberikan waktu 7 hari kepada si Bowery untuk membereskan bisnisnya dan pergi dari kota tersebut. Mendengar itu, si Bowery pun tertawa dan mengatakan siapapun tidak boleh menggeser kedudukannya. Singkat cerita, si John baru tiba di negara Maroko, tepatnya di Casablanca. Dia pun menemui manajer Hotel Continental bernama Sofia. Saat duduk bersama, si John meminta bantuan si Sofia mengantarnya menemui bos lama si Sofia, yaitu si Berrada, karena ada yang mau dibicarakan si John dengannya. Awalnya si Sofia menolaknya karena dia saat ini manajer Hotel Continental yang harus mengikuti aturan The High Table, karena dia takut putrinya diincar kalau ketahuan membantu si John. Tapi si John tetap ngotot supaya dibantu. Dia pun menekan si Sofia dengan menunjukkan segel berisi cap darah milik si Sofia, di mana dulu si John pernah membantunya, dan saat itu si Sofia berjanji akan membantu si John kalau dibutuhkan. Melihat itu, si Sofia tidak punya pilihan. Dia pun menyuruh si John siap-siap. Sedangkan di tempat lain, si adjudikator menemui pembunuh bayaran berdarah Jepang yang menyamar sebagai penjual makanan. Dia pun memberi perintah untuk menghukum orang-orang yang membantu si John. Setelah itu mereka langsung beraksi dan menghukum pimpinan Deruska Roma. Film berlanjut, si John dan si Sofia tiba di markas si Berat. Sambil berlutut, si John minta tolong kepada si Berat supaya membantunya bertemu dengan Dewan, yaitu ketua The High Table, karena dia ingin membayar atas apa yang sudah diperbuatnya belakangan ini. Tapi si Berat tidak mau membantunya karena ketua bukan sembarang orang yang bisa ditemukan. Mendengar jawaban si Berat, mereka berdua pun hendak pulang, tapi langkah mereka terhenti karena si Berat meminta imbalan, yaitu seekor anjing milik si Sofia. Tapi si Sofia langsung menolaknya. Karena permintaannya ditolak, si Gerard langsung menembak seekor anjing tersebut. Melihat anjing kesayangannya ditembak, si Sofia pun marah dan menembak si Gerard hingga terjadilah baku tembak, dan kedua ekor anjingnya ikut membantu mereka. Besok paginya, si Sofia mengantar si John ke padang gurun. Sebelum mereka berpisah, si John menyerahkan segelnya kepada si Sofia, menandakan hutang budi si Sofia sudah lunas. Setelah itu, si Sofia kembali pulang dan si John melanjutkan perjalanannya. Karena teriknya matahari dan air minum tidak ada, si John pingsan di tengah jalan. Sedangkan di tempat lain, markas si Bowery diserang pembunuh bayaran kelompok Jepang, dan si Bowery mendapat hukuman, yaitu 7 kali sayatan di tubuhnya karena dia menolak setia kepada The High Table. Kembali ke tempat si John, di mana dia diselamatkan seorang pria yang kebetulan lewat, lalu membawanya ke perkemahan. Saat siuman, seorang pria yang ternyata Dewan bertanya pada si John kenapa dia tersesat di gurun. Tapi si John menjawab dia bukan tersesat, melainkan ingin bertemu dengannya. Mendengar jawaban si John, Dewan memberinya satu kesempatan terakhir.
Tapi dengan syarat si John harus menyelesaikan tugas untuknya sampai akhir hayatnya. Si Dewan memberi tugas pertama, yaitu melenyapkan si Winston. Karena tidak punya pilihan, si John mengiyakannya dan berjanji akan setia melayani Dewan. Sebagai bukti kesetiaannya, si John memotong salah satu jari tangannya. Singkat cerita, si John sudah tiba di Amerika. Saat si John sedang ngobrol dengan si Winston, dia lebih memilih melanggar janjinya kepada Dewan karena dia sudah lama berteman dengan si Winston. Hingga tak berapa lama, si adjudicator masuk lalu bertanya kepada si Winston apakah dia sudah memutuskan mundur dari jabatan manajer Hotel Continental. Tapi si Winston menolaknya. Mendengar penolakan si Winston dan si John juga menolak membunuh si Winston, si adjudikator menelepon kantor hutang dagang dan mengumumkan kalau mulai saat ini Hotel Continental cabang New York tidak aman lagi dan siapapun bisa membunuh orang di hotel tersebut. Mendengar itu, hutang dagang langsung memprosesnya. Setelah si adjudikator pergi, si Winston membawa si John ke ruangan persenjataan. Si resepsionis menyarankan si John menggunakan yang direkomendasikannya karena lawan yang mereka hadapi adalah anggota The High Table yang memakai baju pelindung. Tengah malam, pasukan khusus The High Table tiba. Si John dan anggota si Winston pun melakukan perlawanan. Setelah itu, dia melenyapkan semua anggota The High Table serta kelompok Jepang. Melihat semua anggotanya sudah tewas, si adjudikator mengajak si Winston berunding. Si Winston pun mengajukan syarat supaya dia tetap menjadi manajer Hotel Continental, dan si adjudikator menerima dengan syarat hotel tersebut masih di bawah naungan The High Table. Dia juga bertanya bagaimana dengan si John. Mendengar itu, si Winston menjawab kalau si John harus mati. Setelah itu dia menembakinya. Melihat itu, si adjudikator merasa puas. Setelah itu dia mengatakan mulai saat ini hotel tersebut kembali menjadi daerah netral dan aman. Tapi sebelum dia naik ke mobilnya, dia melihat mayat si John tidak ada. Dia pun kembali menemui si Winston lalu memberitahunya, tapi si Winston kurang percaya. Si adjudikator mengingatkan dampaknya bagi mereka apabila si John masih hidup. Dia pun memerintahkan si Winston untuk menyelesaikan masalah tersebut. Film berlanjut, dugaan si adjudikator terbukti benar karena si John masih hidup. Ternyata yang membawanya dari lokasi adalah anggota si Bowery. Melihat si John terluka parah, si Bowery pun mengejeknya karena si Winston berhasil menumbalkannya demi mendapatkan kembali jabatannya. Film pun selesai. Saksikan kelanjutan film John Wick yang berikutnya.